Saat pemerintah pusat belum memutuskan karantina wilayah, jumlah kepala daerah sudah mengisolasi wilayahnya. Kota Tegal hari ini sudah memberlakukan karantina wilayah, sementara Kota Bogor menyiapkan 2 skema karantina wilayah. Pemerintah Kota Tegal memutuskan untuk memberlakukan local lockdown atau karantina wilayah dengan menutup akses masuk ke Tegal selama 4 bulan. Kebijakan ini berlaku mulai Senin hari ini. Sejumlah ruas jalan masuk menuju kota, jalan utama menuju Kota Tegal ditutup beton pembatas jalan. Salah satunya di Jalan Teguh Umar, Kecamatan Tegal Selatan, yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tegal. Sementara, Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan telah menyiapkan 2 skema karantina wilayah yang terbatas yang hanya dilakukan di pusat kota dan karantina seluruh wilayah Kota Bogor. Karena biar bagaimanapun juga masyarakat Bogor harus dilindungi. Kenapa? Ratusan ribu per hari masyarakat Bogor masih pulang pergi ke Jakarta. Mereka bekerja, kemudian berusaha, kemudian melakukan transaksi, kemudian juga melakukan interaksi dengan masyarakat di Jakarta. Dan sekarang TKI ini kan epicentrum. Terus apakah kita tetap akan melakukan langkah-langkah biasa? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Dan pemerintah Kota Bogor pada prinsipnya siap dan harus mengambil satu langkah ya, mempersiapkan apabila skenario lockdown penuh maupun lockdown lokal ini nanti akan diberlakukan. Mulai kapan? Namun tidak semua kepala daerah satu suara soal karantina wilayah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Sumsel tidak akan melakukan karantina. Herman hanya mengimbau warga Sumsel di perantauan untuk menahan diri tidak kembali mudik ke kampung halamannya. Apalagi yang aset-aset milik negara ya, bukan milik provinsi. Tentu kita harus samakan dengan program nasional. Tidak bisa kita dengan selera sendiri, menutup sendiri tanpa berpikir tentang dampak dan akibat dari penutupan-penutup. Status lockdown dan karantina wilayah terkait pandemi virus corona masih menuai pro dan kontra. Pemerintah pusat mengklaim kewenangan ada di pusat, sementara daerah mengklaim mereka juga memiliki kewenangan untuk wilayahnya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kebijakan karantina wilayah di Kota Tegal, sudah bersama kami ada Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi. Selamat siang Pak Jumadi. Apakah betul hari ini sudah diberlakukan karantina wilayah di Kota Tegal? Selamat siang, salam sehat. Betul Mbak, jadi mulai tadi kemarin siang sampai tadi malam kita sudah menutup beberapa akses yang menuju Kota Tegal. Dari 50 titik akses ke Kota Tegal, kita 49 kita tutup. Baik, artinya memang hampir 100% jalan-jalan di Kota Tegal ini ditutup. Mekanismenya seperti apa karantina wilayah di sana, Pak? Ya, baik. Sebenarnya ini adalah sebagai program untuk mensukseskan apa itu social distancing, physical distancing yang kita kampanyekan. Namun demikian, sebagaimana kita tahu, program ini kan masih belum bisa dikatakan berhasil. Untuk itu, dengan cara pengetatan wilayah, isolasi wilayah seperti ini, saya kira itu membantu pemerintah pusat. Namun demikian perlu saya sampaikan, akses ke Kota Tegal masih bisa, hanya saja kita batasi secara ketat agar pemerintah Kota Tegal bisa memantau siapa-siapa yang masuk ke Kota Tegal, apakah dia sehat, kita akan cek suhunya, kita akan cek kesehatannya, kemudian nanti kita perlakukan apabila mereka sakit, perlu juga kita antar ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut. Jadi ini adalah salah satu program pemerintah daerah untuk mensupport pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Baik, ini dilakukan ada upaya membantu pemerintah pusat, tapi belum ada arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan local lockdown atau karantina wilayah yang disebutkan, Pak? Ya, begini Mbak, ini sebenarnya kan sama saja dengan yang kita sampaikan kemarin, Pak Wali sampaikan. Mungkin hanya istilah saja itu menggunakan local lockdown, tapi pada prinsipnya itu adalah isolasi wilayah terbatas. Artinya masih bisa akses ke Kota Tegal untuk bahan pokok masih bisa masuk, untuk alat kesehatan masih bisa masuk, orang juga masih bisa masuk. Kenapa pemerintah Kota Tegal tidak mau kecolongan lagi? Sebagaimana kita tahu kemarin, yang positif COVID-19 adalah orang yang baru pulang dari Abu Dhabi, turun ke bandara, kemudian masuk ke stasiun Gambir sampai Kota Tegal. Jadi bayangkan, andaikan saja di bandara itu ketat, artinya orang yang sudah sakit batuk, flu, suhunya tinggi tidak bisa pass through,
keluar dari bandara, mungkin akan membantu pemerintah Kota Tegal. Kemudian di stasiun Gambir juga sama seperti itu. Nyatanya kan yang positif kemarin kan seperti itu. Nah kami nggak mau kecolongan lagi, sudah cukup satu sajalah yang positif. Artinya satu saja kita sudah kewalahan. Kenapa? Karena semua fasilitas terbatas. Rumah sakit terbatas, ruang isolasi terbatas, APD terbatas, tenaga medis terbatas, semuanya terbatas. Namun demikian, apa yang pemerintah kota lakukan ini tentu saja dan berbagai macam pertimbangan yang sudah kami lakukan. Bagaimana dengan jaring pengaman sosial, kemudian bantuan-bantuan itu sudah disiapkan. Jadi artinya nanti hampir ada 14. Baik, ya. Pak Jumadi, ini kemarin sebelum diberlakukan karantina wilayah sudah ada protes juga dari para pedagang, ya, tentunya yang memang mengeluhkan tidak ada penghasilan harian yang sehari-hari mereka dapatkan. Bagaimana? Ya, begini Mbak. Ya, protes sudah wajar. Tapi kan begini, itu kan memang tidak boleh. Ini karena dia sudah ditutup. Tidak boleh lagi ada kerumunan. Seperti maklumat polisi, kepolisian Republik Indonesia sama juga tidak boleh ada kerumunan. Jadi memang tidak boleh lagi ada kerumunan massa. Atau berdagang bebas gitu pasar tumpah kan nggak boleh. Jadi kita malah mengindahkan apa yang anjuran dari Kapolri. Kita harus tidak boleh untuk ada orang pedagang. Nah, mengenai para PKL, kemudian para warga miskin, kita udah hitung. Kita sudah pertimbangkan bagaimana nanti bantuan-bantuannya. Oke, minggu pertama ini ada operasi pasar, ya kan? Kenapa? Karena menurut kami operasi pasar ini masyarakat masih mampu ini untuk membeli, gitu kan ya. Nextnya ada juga program untuk bantuan kepada rakyat miskin, bantuan pada PKL yang tidak mendapatkan penghasilan, kemudian bantuan untuk yang lain-lainnya. Tadi juga saya berbicara dengan Grab untuk membantu semua sebagian besar ojek online kita bantu nantinya. Kan kita pakai planning, ini kan belum 24 jam kami menutup, baru berarti masih sebentar lagi lah 24 jamnya, dari jam 12, dari jam 4 sore kemarin sampai sekarang belum 24 jam. Kita punya planning bagaimana mengatasi ini. Bagaimana kita bikin worst case skenario apabila nanti katakanlah wabah ini, kita berusaha maksimal katakanlah untuk menahan lajunya wabah ini. Kita maksimalkan dulu usaha kita. Kalau sampai terjadi, paling tidak kita udah maksimal usahanya, kan seperti itu. Baik, berarti optimis untuk melakukan atau meredam dari mewabahnya virus corona. Selain memang ada tindakan yang tegas, kompensasi juga jelas akan diberikan kepada para pedagang dan orang-orang yang menengah ke bawah di sana ya Pak? Ya, kita punya planning untuk jaring pengaman sosial. Ini yang perlu masyarakat ketahui. Pemerintah Kota Tegal tidak serta-merta begitu tanpa mempertimbangkan sesuatunya. Sesuai arahan gubernur, tolong Pak Wakil, itu para warga miskin, cari pengaman sosial jangan lupa, ya kita siapkan. Tetapi kan tidak mungkin harus hari ini juga kan begitu. Masih ada waktu. Kita harus plannya harus jelas. Oke, di minggu berapa saya harus operasi pasar, di minggu berapa saya harus kasih bantuan sosial. Kan seperti itu. Jadi biar iramanya jelas. Kita membantu itu dengan jelas itu kan tidak semuanya by data. Tidak mungkin kita sembarang. Baik, kita harapkan juga tidak ada protes lagi oleh para pedagang di sana. Terima kasih Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.